Tapi di antara urgensinya yang menunjukkan urgensinya belajar tauhid ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan pengajaran kepada para pemuda tentang tauhid, tentang akidah, tentang iman, akidah sebelum Al-Qur'an ya. Sebelum Al-Qur'an. Ini poin yang kelihatannya sepele tapi dia sangat penting ya. Saya bacakan hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun." Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah para pemuda yang hazawirah. Hazawirah maksudnya jamak dari al-hazur yaitu al-gulam idza stadda wa qawiyya wa hazim, itu masih remaja. Kami masih para pemuda remaja yang masih kuat ya. Masih giat-giatnya. Jadi Jundub bin Abdullah berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia bersama teman-temannya, dan kami ketika itu masih fityan, masih para remaja, pemuda yang kuat. Maka apa kata Jundub bin Abdullah? Fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Thumma ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imanan. Kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Qur'an. Kemudian kami belajar Al-Qur'an, maka bertambahlah iman kami dengan Al-Qur'an. Saya ulangi, beliau berkata, fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Thumma ta'allamnal Qur'an. Kemudian setelah itu kami belajar Al-Quran, fazdadna bihi imanan, maka bertambahlah iman kami dengan belajar Al-Quran. Ya. Ini penting karena sebagian, jadi kita ketika ngajar anak-anak Al-Quran disembari dengan belajar akidah. Jangan kita fokus Al-Quran, kita tidak ajari akidah. Akhirnya muncul kesalahan ketika seorang tidak dibimbing dengan akidah, belajar Quran, mungkin hafalannya bagus, maka anak-anak tersebut mungkin sombong, mungkin angkuh, mungkin riak, macam-macam ya, bisa penyakit timbul macam-macam ya. Niatnya enggak benar, hanya sekedar ingin ikut juara-juara lomba tahfidz misalnya. Nah, penting kita menancapkan akidah dalam hati mereka. Sembari mereka belajar Al-Qur'an. Bahkan di sini dikatakan bagaimana kami belajar iman dulu baru belajar Al-Qur'an. Ketika iman kami sudah dapat, kami belajar Al-Qur'an, Al-Qur'an semakin menambah keimanan. Makanya saya sampaikan bahwasanya ketika belajar Al-Qur'an bukan hanya sekedar belajar hafalan, suara yang bagus, kemudian hanya husnul ada, penyampaian yang bagus, ya bagaimana membaca tilawah dengan baik. Ajarkan juga di antara tafsir ayat-ayat tersebut, terutama juz amma. Ajarkan ya. Anak-anak mungkin masih kecil, kita ambil surat-surat kecil di situ tentang qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita pahamkan isinya. Mereka mulai belajar tafsir ayat-ayat tersebut sehingga mereka semakin kokoh, apa yang mereka baca mereka pahami. Ya. Karena tadi kata Jundub bin Abdullah, kami belajar iman sebelum Al-Qur'an. Ya. Jangan sampai perhatian sama Al-Qur'an, belajar tajwidnya dengan begitu mendetail, dengan suara harus gini, makharijul huruf. Ini bagus, tidak ada yang mengingkari akan indahnya belajar ini semua. Tetapi ketika lalai dari mengajarkan akidah, bisa jadi terjadi hal yang keliru. Ya. Lihatlah bagaimana orang Khawarij, mereka ahli Quran. Yaqra'una al-Quran, mereka baca Al-Quran. Ya, mereka bahasa Arab, mereka belajar Al-Quran, tapi mereka tidak belajar keimanan. Mereka tidak belajar keimanan. Maka bisa jadi seorang ketika hanya mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari isinya, tidak belajar keimanan, kemudian akhirnya menyimpang dalam pemahaman. Ya. Kita tidak memungkiri sebagian orang yang melakukan praktek-praktek radikalisme, misalnya ngebom dan yang lainnya. Bukan mereka tidak hafal Al-Quran, sebagian mereka mungkin hafal sebagian surat-surat Al-Quran, tapi mereka tidak ngerti maknanya. Sebagaimana orang Khawarij ya, Rasulullah mengatakan yaqra'una Al-Quran. La yujawizu taraqiyahum. Mereka orang-orang Khawarij, mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tersebut tidak melewati tenggorokan mereka, itu tidak masuk maknanya ke dalam hati mereka. Hanya sekedar dibaca. Maka ini penting bahwasanya bagi para pengajar sisihkan waktu untuk mengajari anak-anak sebagian daripada tafsir surat-surat pendek tersebut. Mulailah mereka terbiasa ternyata Al-Quran ini ada maknanya. Ternyata maknanya indah, ternyata tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Ini di antara urgensinya belajar akidah ya.